Oke bosku, dan ini adalah tampilan dashboard dari set-top box di VVT2 yang akan kita bahas pada video kali ini. Alat untuk menonton siaran TV digital menggunakan antena UHF bosku ya, bukan antena parabola. Dan seperti ini untuk tampilan dashboard bagian depan dari set-top box di VVT2 yang akan kita bahas pada video kali ini. Di sini ada tulisan Tripski, itu merek dari set-top box-nya bosku ya. Terus di sebelah sini ada contoh gambar unitnya, beberapa keterangan fiturnya mulai dari YouTube, TikTok, USB, DVB-T2 atau Digital Video Broadcasting, 1080p resolusi, EPG, MP4, H.264, Wi-Fi dan PVR. Terus di bagian dashboard sampingnya di sini ada keterangan seperti ini bosku ya. Terus di sini ada stiker. Terus di sebelah sini ada keterangan seperti ini bosku. Di sebelah kanan dan kiri itu sama bosku ya. Di bagian bawah dan bagian atas juga keterangannya sama. Terus di bagian dashboard belakang dan depan itu keterangannya sama bosku. Oke, dan ini adalah kelengkapan isi paket saat kita membeli set-top box-nya. Yang pertama di sini kita mendapatkan buku petunjuk penggunaan. Buat teman-teman yang masih bingung untuk penggunaan set-top box-nya, bisa baca-baca di sini atau ikutin video ini sampai selesai bosku ya. Selanjutnya di sini kita mendapatkan kabel RCA. Kabel RCA ini berfungsi menghubungkan set-top box ke semua jenis TV termasuk TV tabung. Oke, selanjutnya di sini kita mendapatkan remote set-top box-nya. Untuk bentuk dari remote set-top box-nya seperti ini, mirip-mirip dengan remote set-top box merek lain yang ada di pasaran untuk saat ini bosku ya. Di sini kita tidak mendapatkan baterai remote set-top box-nya, teman-teman harus beli sendiri ya. Untuk baterai remote set-top box-nya yaitu AAA atau A3 bosku. Oke, tentunya di sini kita juga mendapatkan unit set-top box-nya. Untuk warna dari set-top box-nya hitam hampir di keseluruhan bagian. Untuk bahan materialnya di sini menggunakan plat besi. Di bagian atas ada lubang sirkulasi udara, samping sebelah kiri juga ada, terus di sebelah sini ada segel juga. Di samping sebelah kanan juga ada, dan di bagian bawahnya juga ada lubang sirkulasi udaranya. Dan seperti ini untuk tampilan bagian depan dari set-top box-nya. Mulai dari kiri di sini ada lubang USB, tombol power, tombol menu, tombol OK, tombol CH bawah dan atas untuk pergantian channel, tombol volume kiri dan kanan untuk mengecilkan dan membesarkan volume. Di sebelah sini ada panel layar LED. Terus di sini ada tulisan Tripski D01 STB Wi-Fi YouTube DVB-T2. Dan seperti ini untuk tampilan bagian belakang dari set-top box-nya. Mulai dari kiri ada lubang antena in atau ANT in buat nyolokin kabel antena, lob out, lubang USB. Jadi ada dua lubang USB di set-top box Tripski. Di bagian depan dan belakang ada lubang HDMI dan ada lubang untuk kabel RCA. Terus di sini kita juga ada kabel power kurang lebih panjangnya 1 meter. Oke, selanjutnya di sini untuk instalasi agar set-top box bisa terhubung ke semua jenis TV termasuk TV tabung, kita bisa gunakan kabel RCA. Untuk pemasangannya seperti ini. Kabel RCA kuning kita colok di lubang RCA kuning yang ada di set-top box-nya, putih di putih, terus kemudian merah di merah. Terus selanjutnya ujung kabel RCA satunya lagi kita colokkan di lubang RCA yang ada di TV kita, tinggal menyesuaikan saja warnanya. Selanjutnya untuk kabel antena di sini kita colokkan di set-top box ya, bukan di TV-nya. Kita langsung colokkan di lubang ANT in yang ada di ujung paling kiri sebelah sini di bagian belakang set-top box-nya. Selanjutnya untuk TV yang sudah support menggunakan kabel HDMI, saya rekomendasikan pakai kabel HDMI agar hasil gambar videonya lebih bagus. Di sini untuk kabel HDMI kita belinya terpisah ya. Untuk instalasinya gampang. Kita colokkan kabel HDMI di lubang colokan HDTV yang ada di sini atau lubang HDMI-nya. Selanjutnya ujung kabel HDMI satunya lagi kita colokkan di lubang HDMI yang ada di TV kita. Sedikit tambahan informasi di sini kita pilih salah satu ya. Kalau ingin menggunakan kabel HDMI kita copot kabel RCA, begitupun sebaliknya kalau ingin menggunakan kabel RCA kita copot kabel HDMI-nya. Di sini kita akan menggunakan kabel HDMI. Jadi kita copot kabel RCA-nya. Oke, selanjutnya di sini sebelum kita menghidupkan set-top box-nya, kita atur dulu layar TV kita menggunakan remote TV. Untuk pengguna TV tabung, klik tombol AV yang ada di remote TV. Untuk pengguna TV LED, klik tombol input yang ada di remote TV. Untuk TV LED yang menggunakan kabel RCA, sumber input pilih AV, yang menggunakan kabel HDMI pilih HDMI, terus kemudian klik OK.
Oke, untuk menghidupkan set-top box pertama kali di sini kita cukup colokkan kabel power set-top box-nya ke lubang colokan listrik yang ada di rumah kita. Nah, nanti setelah selesai kita atur-atur instalasinya, baru untuk menghidupkan dan mematikan set-top box-nya cukup menggunakan remote set-top box-nya. Dan seperti ini tampilan awal saat pertama kali set-top box kita hidupkan. Di sini akan muncul pengaturan awal seperti ini. Untuk mengaturnya gampang, kalian bisa ikutin langkah-langkah berikut. Untuk postal kode ini kita masukkan saja kode pos di mana tempat kita tinggal masing-masing ya, kode pos kecamatan. Untuk lokasi saya Jakarta Barat 11 270. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya di sini untuk bahasa OS dipilih Indonesia, negara Indonesia. Daya antena, untuk antena yang tidak mendukung pilih penutupan, untuk antena yang mendukung pilih menyalakan. Untuk antena yang tidak mendukung dipilih menyalakan atau antena yang tanpa booster atas ya. Itu nanti saat daya antena dipilih menyalakan akan muncul peringatan antena sirkuit pendek. Di sini kita pilih penutupan. Terus selanjutnya klik saja di bagian pencarian saluran, klik OK. Sedikit tambahan informasi di sini untuk pencarian siaran TV digital lokasi Jakarta Barat tempat saya tinggal biasanya mendapatkan kurang lebih 45 channel TV digital, dan antena yang kita gunakan yaitu antena Intrazeus, antena luar. Buat teman-teman yang minat untuk antena yang seperti kita gunakan bisa cek link yang ada di deskripsi ya bosku ya. Oke, jadi di sini kita mendapatkan 34 channel TV digital dan 3 radio. Yang pertama di sini ada RCTI. Selanjutnya ada ANTV, ada Trans 7, ada juga TVRI Nasional. Oke bosku, selanjutnya di sini kita akan tes untuk kecepatan perpindahan setiap channel TV digital satu ke channel TV digital yang lainnya menggunakan remote set-top box-nya. Klik tombol arah atas ataupun arah bawah yang ada di remote set-top box-nya. Di sini kita bisa lihat bosku, untuk perpindahan setiap channel TV digital satu ke channel TV digital yang lainnya sangat responsif ya bosku ya. Jeda waktunya kurang lebih cuma 1 detik aja bosku. Terus saat kita perpindahan channel TV digital satu ke channel TV digital yang lainnya, di sini juga sudah ada keterangan ya bosku ya, kekuatan dan kualitas setiap channel TV digitalnya. Dan seperti ini untuk tampilan menu dari set-top box-nya. Untuk membuka menu yang ada di set-top box-nya, klik tombol menu yang ada di remote set-top box-nya. Untuk berpindah menu kita bisa klik tombol arah yang ada di sini. Untuk memilih menu kita bisa klik tombol OK, dan untuk keluar kita bisa klik tombol exit. Oke, nanti kita coba satu persatu setiap menunya. Kita mulai dulu dari daftar saluran. Di bagian daftar saluran yang pertama di sini ada daftar saluran TV. Di sini tempat kita untuk mengatur mulai dari mengganti nama atau urutan channel TV digitalnya kita atur sesuai selera kita bosku ya. Untuk mengaturnya lihat menu warna yang ada di sini. Terus tinggal sesuaikan dengan tombol warna yang ada di remote set-top box-nya dan juga tombol info. Selanjutnya di sini ada daftar siaran radio. Kalau kita ingin memutar atau mendengarkan radio digitalnya ada di sini bosku ya, di menu radionya. Selanjutnya untuk kunci orang tua dan mode putar kita biarkan seperti bawaan set-top box-nya. Lanjut kita pindah di menu pencarian saluran. Kita pilih terestrial. Di bagian terestrial di sini ada pencarian otomatis untuk melakukan pencarian siaran TV digital secara otomatis. Terus untuk yang manual di pencarian manual klik OK. Di sini kita tinggal pilih saja saluran MUX atau urutan MUX TV digitalnya, atau bisa masukkan frekuensi TV digitalnya jika sudah. Terus kemudian pencarian jaringan kita pilih iya, terus klik pencarian manual. Nah, nanti akan scan pencarian sinyal TV digital secara manualnya. Selanjutnya untuk negara di sini kita biarkan Indonesia. Daya antena, untuk antena yang mendukung pilih menyalakan, yang tidak mendukung pilih penutupan. Selanjutnya di sini ada menu kabel. Di bagian menu kabel di sini buat kita yang berlangganan TV kabel. Nah, untuk pengaturannya di sini. Selanjutnya untuk LCN di sini bisa pilih penutupan atau menyalakan. Saya rekomendasikan pilih penutupan. Lanjut kita pindah di bagian menu bahasa. Untuk di bagian menu bahasa tidak usah diutak-atik lagi bosku ya, biarkan seperti bawaan set-top box-nya aja. Lanjut lagi kita pindah di menu pengaturan AVI. Di bagian pengaturan AVI yang pertama di sini ada sistem TV. Nah, di bagian sistem TV di sini untuk mengatur jika layar TV kita bermasalah, contohnya menjadi hitam putih ataupun blank bosku ya.
Untuk sistem yang aman di semua jenis TV biasanya menggunakan PAL, tapi di sini kita juga bisa atur ada sistem TV PAL dan satunya lagi yaitu ada sistem TV NTSC. Tapi saya rekomendasikan pilih PAL saja, biasanya aman untuk di semua layar jenis TV termasuk TV tabung. Selanjutnya di sini untuk resolusi video juga kita bisa atur. Saya rekomendasikan untuk pengguna TV tabung tidak lebih dari 720p. Nah, untuk pengguna TV LED bebas kita bisa pilih sampai 1080i atau sampai 1080p. Di sini kita pilih 1080i bosku ya. Selanjutnya untuk modus aspek di sini kita juga bisa atur. Untuk pengguna TV tabung biasanya 4:3, untuk pengguna TV LED 16:9. Kalau bingung kita pilih auto saja. Untuk efek video, terus suara keluar, deskripsi audio, audio description volume, dan mode HDR video biasanya di sini kita tidak utak-atik lagi bosku ya. Lanjut kita pindah di menu waktu. Di bagian menu waktu di sini kita juga jarang utak-atik lagi bosku. Lanjut lagi kita pindah di menu sistem. Di bagian menu sistem yang pertama di sini ada informasi. Di bagian menu informasi di sini ada keterangan seperti ini. Untuk informasi yang kita dapatkan yaitu set-top box Tripski dengan tampilan menu informasi seperti ini menggunakan chipset Montague. Atau buat teman-teman yang lebih tahu bisa koreksi ya, tulis di kolom komentar set-top box Tripski menggunakan chipset apa. Selanjutnya di sini ada pengaturan pabrik. Nah, di sini untuk mengatur ulang set-top box-nya pengaturan pabrik ya. Untuk sandinya di sini masukkan saja 0 sebanyak 4 kali. Selanjutnya di sini ada pengaturan waktu. Nah, di pengaturan waktu kita juga jarang utak-atik. Selanjutnya ada pengaturan OSD. Di bagian pengaturan OSD di sini kita bisa atur ya transparansi menunya. Ini di sini kita bisa lihat bosku. Nah, ini ada perbedaan kan. Oke, selanjutnya untuk peningkatan USB, cadangkan USB. Ini di sini kita harus colokkan dulu set-top box-nya menggunakan flash disk. Lanjut di sini ada postal kode. Untuk di bagian postal kode di sini kita masukkan kode pos di mana tempat kita tinggal masing-masing bosku ya. Kode pos kecamatan. Tidak kita masukkan juga tidak masalah bosku. Lanjut kita pindah di menu pusat media. Di bagian pusat media di sini ada musik, gambar, film, manajer rekam, konfigurasi BVR. Nah, untuk membuka semua menu yang ada di sini itu set-top box harus terhubung dulu dengan flash disk. Dicolokkan flash disk bosku ya, kecuali di bagian permainan bisa langsung kita buka. Di sini ada dua permainan bosku, ada Othello. Nah, untuk di bagian Othello ini saya kurang paham bosku cara bermainnya seperti apa. Oke, kita kembali. Selanjutnya di sini ada Tetris atau puzzle bosku ya. Nah, kalau ini saya paham bosku karena ini untuk permainan puzzle yang ada di game buat zaman dulu bosku ya. Lumayan kan set-top box-nya ada gamenya bosku. Nah, buat yang mau iseng-iseng main game ya, bisa banget nih bosku. Oke, lanjut kita pindah di menu jaringan. Di bagian menu jaringan yang pertama di sini ada konfigurasi jaringan. Di bagian konfigurasi jaringan di sini tempat kita untuk menghubungkan set-top box ke internet menggunakan dongle WiFi. Untuk dongle WiFi yang bisa digunakan di set-top box Tripski yaitu dongle WiFi-nya mempunyai chipset MT7601 atau RT5370. Sedikit tambahan informasi untuk set-top box Tripski bisa terhubung ke WiFi rumah ataupun hotspot WiFi dari HP. Oke bosku, jadi di sini set-top box kita sudah terhubung ke internet ya. Di sini kita menggunakan hotspot WiFi dari HP. Saat pertama kali set-top box terhubung ke internet akan muncul notif seperti ini. File pemutakhiran jaringan yang ada. Apakah Anda ingin memutakhirkan? Ini pembaruan software bosku ya. Kita klik ya aja saat pertama kali menghubungkan set-top box ke internet melalui hotspot WiFi dari HP ataupun WiFi dari rumah. Muncul notif seperti ini, kita klik ya saja. Selanjutnya di sini kita pilih modus peningkatan kode semua, tingkatkan file, terus kita klik mulai. Kita tunggu sebentar bosku ya hingga prosesnya selesai. Diusahakan saat pembaruan atau peningkatan jaringan di sini diusahakan set-top box-nya jangan sampai mati bosku atau listrik yang ada di rumah turun. Jika muncul notif seperti ini kita geser ke kiri kemudian pilih ya.
Kita tunggu sebentar lagi bosku hingga prosesnya selesai. Oke bosku, di sini prosesnya selesai, set-top box akan restart sendiri secara otomatis. Mati terus kemudian nyala lagi bosku ya. Oke bosku, jadi di sini saat kita sudah selesai update softwarenya, set-top box akan restart dan nyala lagi, terus kemudian kita kembali ke pengaturan awal lagi bosku. Di sini untuk pengaturan awalnya kita skip lagi bosku ya, kita langsung kembali ke menu sebelumnya tadi, karena untuk mengaturnya sama seperti saat pertama kali kita menghidupkan set-top box-nya. Oke bosku, kita sudah kembali lagi ke menu utamanya. Di sini kita ke menu sistem, terus kemudian kita lihat informasinya lagi bosku. Nah, di sini kita bisa lihat bosku ya, untuk versi kodenya saja sudah berubah ke versi F1002. Oke bosku, kita lanjut lagi pindah ke menu jaringan, terus kemudian kita pilih network app. Tadi konfigurasi jaringan sudah bosku ya, kita pilih network app. Sekarang di bagian menu network app yang pertama ada DLNA, SAT IP dan IPTV. Kita tes dulu di bagian IPTV. Di sini ada dua pilihan, live dan jaringan tidak. Kita coba pilih live. Ternyata untuk IPTV-nya kosong bosku, tidak ada isinya. Selanjutnya untuk SAT IP dan DLNA kita tes di video selanjutnya bosku ya, di video pengaturan dongle WiFi, agar video ini tidak kepanjangan bosku ya. Lanjut kita pindah di menu aplikasi online. Di bagian menu aplikasi online di sini ada 5 aplikasi untuk kita bisa menonton video secara online. Ada aplikasi YouTube, YouTube Kids, WeTV, video, dan juga ada aplikasi TikTok. Enggak tahu kenapa bosku ya, di sini kita bisa lihat untuk tulisan aplikasinya itu seperti gambar-gambar yang lagi macet gitu bosku ya. Kita juga enggak tahu bisa digunakan atau tidak aplikasinya. Kita tes satu persatu aja bosku, mulai dari aplikasi YouTube. Untuk aplikasi YouTube-nya di sini bisa terbuka bosku ya. Setelah terbuka di sini kita tinggal pilih salah satu videonya, contohnya yang ini. Di sini kita bisa lihat video online dari aplikasi YouTube-nya lancar. Oke bosku, jadi di sini kita bisa lihat bosku ya, setelah selesai pengetesan pertama yaitu di aplikasi YouTube, untuk tampilannya di sini sudah normal bosku ya, tidak seperti video macet saat pertama kali kita buka menu aplikasi online-nya bosku. Nggak ada lagi garis-garisnya bosku ya. Oke bosku, selanjutnya kita pindah di aplikasi YouTube Kids. Setelah terbuka, di sini kita tinggal pilih salah satu menunya bosku ya. Setelah terbuka lagi, di sini kita tinggal pilih salah satu videonya untuk pengetesan. Di sini kita bisa lihat video online dari aplikasi YouTube Kids-nya juga lancar. Lanjut lagi kita pindah di aplikasi WeTV. Untuk aplikasi WeTV-nya di sini terbuka ya bosku ya, sedikit catatan, tidak semua video di aplikasi WeTV bisa diputar bosku ya, karena ada beberapa yang berbayar dan juga berlangganan bosku. Kita pilih yang gratisan, kita di sini pilih di bagian movies. Setelah terbuka kita tinggal pilih salah satu videonya bosku, pilih saja yang bisa diputar. Kalau tidak bisa diputar ya berarti tidak bisa bosku. Kita pilih lagi atau cari lagi yang gratisnya bosku. Oke bosku, jadi di sini untuk pengetesan video di aplikasi WeTV-nya lancar bosku. Selanjutnya kita pindah di aplikasi video. Untuk aplikasi videonya terbuka, di sini kita tes salah satu videonya, kita coba di bagian TV show. Terus selanjutnya kita pilih bebas saja bosku ya. Kita pilih FTV pilihan. Setelah terbuka kita tinggal pilih salah satu videonya untuk pengetesan bosku. Di sini kita sebenarnya sudah coba beberapa video bosku ya, dan beberapa menu mulai TV show, movies dan series. Hasilnya kebanyakan seperti ini bosku, kesalahan data, kalau enggak ya tidak bisa berputar atau tidak muncul notif peringatan sama sekali. Intinya untuk aplikasi videonya terbuka tapi videonya tidak bisa diputar bosku. Oke, lanjut kita pindah di aplikasi TikTok-nya. Setelah terbuka, di sini kita tinggal pilih salah satu videonya bosku ya, geser ke kanan terus pilih-pilih videonya, contohnya yang ini. Di sini kita bisa lihat video online dari aplikasi TikTok-nya sangat lancar bosku. Oke, selanjutnya kita coba di menu perakiraan cuaca. Di bagian menu perakiraan cuacanya berfungsi dengan normal bosku ya, membaca lokasi kita. Di sini Jakarta ID, terus di sini juga ada ramalan cuacanya bosku ya, dan yang lain-lainnya.
Selanjutnya kita pindah di menu peningkatan jaringan. Di bagian peningkatan jaringan di sini tempat kita untuk upgrade software set-top box-nya. Jika tadi saat kita setting dongle WiFi, notif untuk upgrade-nya tidak muncul, kita upgrade secara manual di menu peningkatan jaringan di sini bosku ya. Ya, sampai di sini dulu review singkat dari set-top box Tripsky D01 STB. Sedikit tambahan informasi, sebelum video ini dibuat kita sudah melakukan pengetesan set-top box-nya, kita nyalakan selama 6 jam non-stop. Dan suhu dari bodi set-top box-nya itu hangat bosku, bahkan bisa dibilang adem. Terus buat teman-teman yang lagi nyari set-top box murah dan fitur internetnya bisa digunakan, salah satu rekomendasi dari kita yaitu set-top box Tripsky. Bisa dipertimbangkan bosku ya, fitur internet lancar, pergantian channel juga cepat, dan harganya murah meriah. Saat video ini dibuat 130 ribuan di online shop. Selanjutnya di sini untuk dongle WiFi kita belinya terpisah. Buat teman-teman yang minat bisa cek link yang ada di deskripsi untuk dongle WiFi-nya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan mudah-mudahan video kali ini gampang dimengerti untuk semua kalangan. Like jika suka dengan video ini dan dislike aja buat yang gak suka. Terima kasih dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.